Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada Kota Blitar 2024 berkurang separuh jika dibandingkan pada pelaksanaan pemilu 2024. KPU Kota Blitar memutuskan jumlah TPS pada Pilkada 2024 hanya 211 TPS. Sedang pada pemilu 2024, jumlah TPS di Kota Blitar sebanyak 437 TPS. Rangga mengatakan jumlah TPS berkurang karena muatan jumlah pemilih di TPS pada Pilkada 2024 bertambah. Pada Pilkada 2024, muatan jumlah pemilih di tiap TPS bisa mencapai 600 pemilih. Sedang pada pemilu 2024, muatan jumlah pemilih di tiap TPS hanya sekitar 300 pemilih. Untuk pembentukan TPS lokasi khusus di Lembaga Pemasyarakatan, LP, kata Rangga masih dalam pembahasan. Pembentukan TPS lokasi khusus di LP bisa dilakukan kalau jumlah pemilih di lokasi minimal ada 400 orang. Saat ini, KPU sedang persiapan melakukan pemutakhiran data pemilih di Pilkada Kota Blitar 2024. KPU sudah selesai membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, dan Panitia Pemungutan Suara, PPS, di Pilkada Kota Blitar 2024. Jumlah petugas PPK di Pilkada Kota Blitar 2024 sebanyak 15 orang, di mana 11 orang merupakan petahana petugas PPK dan 4 orang petugas baru PPK. Di tiap kecamatan ada 5 petugas PPK, ada 3 kecamatan di Kota Blitar. Sedang jumlah petugas PPS di Pilkada Kota Blitar 2024 sebanyak 63 orang, di mana sebanyak 39 orang petugas petahana PPS dan 24 orang petugas baru PPS. KPU Kota Blitar juga segera melaunching tagline Pilkada Kota Blitar 2024. Tagline Pilkada 2024 gembira, Gayeng memilih bersama aspirasi rakyat. KPU Kota Blitar berharap Pilkada 2024 dilaksanakan secara riang gembira dan bisa berdampak signifikan terhadap pembangunan atas dasar aspirasi masyarakat. Hal ini rawan karena memang posisinya meskipun nanti dilangsungkan secara serentak, posisinya harus dibedakan antara DPTB definisi di pemilu maupun di pilkada seperti itu. Dan itu selisihnya 1.000 tadi? Enggak 1.000, nanti kan ada proses pemutakhiran data pemilih lagi. Jadi antara DPTB itu DPT yang kemudian nanti ada tambahannya yang kemudian nanti posisinya bisa menggunakan hak pilih di 27 November 2024. Jadi ada perubahan? Ada perbedaan definisi antara DPTB yang ada di dalam pemilu 2024 dengan pilkada di 2024. Dampaknya apa nanti DPT? Dampaknya nanti di dalam formulir data pemilih nanti memasukkannya berbeda. Kalau kemarin DPTB-nya itu kaitannya dengan DPK dan lain sebagainya, daftar pemilih khusus. Nah, yang kali ini itu kemudian posisinya harus masuk di DPTB seperti itu. Jadi ada perbedaan definisinya. Nah, total hari ini belum kita tetapkan daftar pemilihnya, tapi untuk daftar pemilih potensialnya itu 120.218. Dibandingkan pemilu 2024 kemarin? Dibandingkan pemilu naik 1.000 sekian. Berapa? Angka pemilu kemarin 119.087. Jadi 11987 sekarang naik jadi 120.218. Termasuk yang purna-purna itu ya? Iya, termasuk purna-purna itu juga posisinya akan nanti menjadi bagian dari pemilih tambahan. Ya, kalau untuk TPS-nya itu turun. Kalau kemarin 437 bersama lokasi khusus, sekarang 211. Kalau kemarin muatannya satu TPS 300, sekarang jadi 600. Semacam itu. Pertimbangannya apa? TPS yang terturunkan jumlahnya. Kalau kemarin ada 5 jenis pemilihan, sekarang ada 2 jenis pemilihan. Salah satu prinsip pemilu itu adalah efektif dan efisien. Ya, itu yang kemudian kami prioritaskan memenuhi Undang-Undang Nomor 7 2017 dan Undang-Undang Nomor 1 2015 yang kemudian dirubah terakhir di Undang-Undang 6 2020. Kalau di pemilu legislatif pemilu presiden itu waktu yang dihabiskan oleh satu pemilih suara itu sekitar berapa? Kalau sekarang berapa? Ya, kalau kemarin itu kurang lebih sekitar 5 menit ya untuk satu orang pemilih 300. Kalau sekarang ini kemudian kita prediksikan bisa 2 sampai 3 menit karena hanya 2 surat suara. Kalau kemarin 5 surat suara. Separuh berarti. Kemarin 5 menit, sekarang jadi 2 menit. Yang potensial potensial tadi didasarkan atas apa? Atas dasar dari Ditjen Adminduk yang kemudian sudah dibagikan, dimutakhirkan dari jumlah pemilih yang kemudian di usianya kemudian sampai dengan tanggal 27 November itu 17 tahun. Ya.
Ya, siap. Oke. Ya, untuk tagline kami menggunakan tagline Pilkada 2024 Gembira, yaitu adalah Gayeng memilih bersama aspirasi rakyat. Kami mengharapkan bahwa untuk Pilkada 2024 ini itu kemudian bisa dilaksanakan secara riang gembira dan juga kemudian bisa berdampak signifikan terhadap pembangunan yang berdasarkan aspirasi masyarakat. Seperti itu. Ya, update TPS hari ini sudah kita putuskan 211 TPS ya. Sudah kita putuskan 211 TPS di mana jumlah TPS ini kemudian turun. Kalau kemudian kita melihat jumlah di pemilu kemarin 437 TPS, hampir separuhnya. Sehingga muatannya itu memang kemudian muatan separuh dari TPS yang kemudian ada di kemarin itu. Ada 600 besok yang kemudian akan memilih.